kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Teman-teman penasaran tidak kita akan belajar tentang apa? Kalau teman-teman penasaran, yuk kita simak bersama pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan teman-teman siapkan dulu buku tematiknya ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Istiqdadan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti teman-teman akan belajar menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan. Kemudian yang kedua, teman-teman akan belajar menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks dan menceritakan kembali isi teks. Yang ketiga, teman-teman nanti akan belajar menyelesaikan operasi hitung perkalian. Dan yang keempat, teman-teman juga akan belajar menggambar dekoratif sesuai imajinasi. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan. Nah, di sini ada teks bacaan, bisa teman-teman lihat. Bu Andin bacakan ya. Deli memelihara kelinci, sedangkan Nina memelihara kucing. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Nina dan Deli memiliki hewan peliharaan yang berbeda. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan kemampuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara menghargai perbedaan di antara kita, teman-teman. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek teman. Kemudian yang kedua, kita juga harus saling membantu teman yang kesulitan. Jadi, jika ada teman yang kesulitan, sebaiknya kita bantu, kita tolong. Ya, semoga bisa teman-teman ikuti ya contoh-contoh baiknya. Sekarang kita lanjut. Pembahasan yang kedua, yaitu tentang menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks dan menceritakan kembali isi teks. Nah, di sini ada bacaan. Teman-teman boleh lihat sambil Bu Andin bacakan ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Nah, ini teman-teman. Pertama dari telur bebek, kemudian menjadi anak bebek. Telur bebeknya menetas menjadi anak bebek. Kemudian menjadi bebek kecil,
lalu menjadi bebek dewasa. Setelah dewasa, bebek dewasanya bertelur kembali. Begitu cara perkembangbiakan bebek. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan kata-kata tentang pertumbuhan bebek. Ada apa saja? Iya, betul. Bebek itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian setelah bertelur, telurnya menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek lama-lama tumbuh menjadi bebek dewasa. Kemudian bebek dewasa bertelur kembali. Seperti itu teman-teman pertumbuhan bebek. Nah, setelah teman-teman menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan bebek, teman-teman bisa menceritakan kembali isi teks di samping dengan bahasa teman-teman. Teman-teman boleh coba ceritakan kembali ke orang tua teman-teman atau ke pendamping belajar teman-teman di rumah. Selamat mencoba ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang menyelesaikan operasi hitung perkalian. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang perkalian. Nah, di sini ada bacaan lagi nih teman-teman. Bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Telur-telurnya sudah dibagi ke 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Coba kita hitung teman-teman. Betul tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah betul. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya sama dengan 36. Jadi total telur bebek paman ada 36. Nah, penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Ditulisnya seperti ini. 3 dikali 12 sama dengan 36. Artinya 3 wadah ini dikali 12. Masing-masing wadah isinya 12. Jadi 3 dikali 12 sama dengan 36. Atau 3 kalinya 12 nih teman-teman. 12 nya ada 3 kali ya. 12 wadah pertama, 12 wadah kedua, kemudian 12 wadah ketiga. 3 dikali 12 hasilnya 36. Jadi perkalian adalah penjumlahan berulang ya teman-teman. Perkalian itu sama saja dengan penjumlahan berulang. Ini contohnya 12 ditambah 12 ditambah 12. 12 nya ada 3 kali. Jadi bentuk perkaliannya 3 kali 12. Kita lanjut ya. Nah, perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Kita lihat contohnya ya. Ini dia contohnya. 156 dikali 3 sama dengan titik-titik. Jadi 156 kita uraikan dulu teman-teman. Kita uraikan bilangan ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti ini ya. 156 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Seperti ini menguraikannya ya teman-teman. Kemudian kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3 ya. Kenapa dengan 3? Karena 156 dikali 3. Jadi setelah 156 diuraikan,
kemudian kita kali 3 masing-masingnya. Ini contohnya. 3 dikali 100 sama dengan hasilnya 300. Lalu yang kedua, 3 dikali 50, hasilnya sama dengan 150. Yang ketiga, 3 dikali 6, hasilnya sama dengan 18. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Ya, Bu Andin coba ulangi sekali lagi ya. Jadi 156 dikali 3 caranya adalah kita uraikan dulu 156-nya teman-teman. Kita uraikan bilangan ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadinya seperti ini. 156 diuraikan sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Lalu masing-masing dikali 3. 3 dikali 100 hasilnya 300. Kemudian 3 dikali 50 hasilnya 150. Lalu 3 dikali 6 hasilnya 18. Kemudian kita jumlahkan nih, 300 ditambah 150 ditambah 18. Hasilnya 468. Nanti setelah ini teman-teman bisa coba-coba juga di rumah ya. Kita lanjut. Nah, perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan ya. Perkalian juga bisa dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Kita lihat contohnya ya, teman-teman. Di sini ada 156 dikali 3. Masih sama seperti tadi ya angkanya. Nah, yang pertama yang perlu kita hitung adalah dengan mengalihkan bilangan satuannya dulu, teman-teman. Satuannya itu adalah angka 6. Pintar. Jadi pertama 3 dikali angka 6 dulu. 3 dikali satuannya 6. 3 dikali 6 hasilnya sama dengan 18. Teman-teman tulis satuannya atau tulis angka 8, kemudian simpan 1. Simpannya di mana? Ada yang ingat? Iya, betul sekali, simpannya di atas angka 5. Kemudian kita hitung lagi nih. 3 dikali bilangan puluhannya. Tadi sudah dikali dengan satuan angka 6. Sekarang dikali dengan puluhan, yaitu angka 5. 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 15. Kemudian ditambahkan simpanannya nih, tadi kita menyimpan 1 ya. 15 ditambah 1 hasilnya 16. Tulisnya 6, kemudian simpan 1. Simpannya di mana? Iya, di atas bilangan ratusan atau di atas angka 1. Kita simpan 1. Kemudian kita hitung lagi, 3 dikali ratusannya atau 3 dikali 1. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian ditambahkan simpanannya tadi. 3 ditambah tadi disimpan 1 ya, sama dengan 4. Ditulis 4. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Nah, semoga teman-teman mudah memahaminya ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Artinya, jika kedua bilangan ditukar, hasilnya tetap sama. Kita lihat contohnya ya. Nih contohnya teman-teman. Ada perkalian 3 dikali 4. 3 kali 4, jadi 3 kalinya 4.
4-nya ada 3 kali nih teman-teman. 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya sama dengan 12. Sekarang kita balik coba. 4 dikali 3, kita tukar angkanya. 4 kali 3 artinya sama saja dengan 4 kalinya 3, atau angka 3-nya ada 4 kali teman-teman. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 4 kali. Hasilnya sama dengan 12. Sama-sama 12 ya. Jadi kalau kedua angkanya kita tukar, hasilnya akan tetap sama untuk perkalian. Jadi 3 kali 4 sama saja dengan 4 dikali 3. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang coba teman-teman tentukan hasil perkalian berikut menggunakan cara yang teman-teman anggap lebih mudah. Boleh dengan cara yang menguraikan tadi, boleh juga dengan cara bersusun ke bawah. Jadi teman-teman boleh hitung menggunakan cara yang teman-teman anggap mudah ya. Ada 3 soal nih teman-teman, silahkan disiapkan buku tulisnya. Yang pertama, 125 dikali 5. Coba teman-teman hitung. Kemudian soal kedua ada 238 dikali 3. Nah, yang ketiga ada soal 6 dikali 132. Hasilnya berapa coba? Kalau teman-teman sudah tulis, sudah hitung, nanti teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom tanggapan yang ada di e-learning ya. Semangat mencoba teman-teman, insya Allah semuanya bisa. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom tanggapan yang ada di e-learning teman-teman. Semoga menambah ilmu baru untuk teman-teman ya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu menggambar dekoratif sesuai imajinasi. Nah, teman-teman suka menggambar tidak nih di rumah? Di sini ada bacaan lagi nih, boleh teman-teman lihat sambil Bu Andin bacakan ya. Selain bebek, Paman juga memelihara lebah. Lebah dapat dibuat gambar yang indah. Teman-teman dapat membuat gambar hewan dengan karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Nih, untuk teman-teman yang suka menggambar, teman-teman boleh coba gambar lebah berikut. Nah, coba teman-teman gambar bentuk lebah sesuai langkah-langkah berikut. Teman-teman boleh ikuti nih langkah-langkah menggambar lebah supaya lebih mudah. Dimulai dari langkah yang pertama, teman-teman. Teman-teman buat gambar atau buat bentuk oval terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, teman-teman tambahkan kepalanya. Lalu yang ketiga, teman-teman tambahkan sayapnya supaya lebahnya bisa terbang. Yang keempat, teman-teman tambahkan antenanya nih atau telinganya. Lalu yang kelima, boleh teman-teman tambahkan wajah lebahnya. Juga teman-teman beri garis-garis untuk badannya. Dan langkah terakhir untuk menggambar lebah yaitu teman-teman warnai supaya lebahnya terlihat lebih indah, lebih cantik. Selain lebah, teman-teman juga boleh menggambar hewan lain yang teman-teman bisa. Kalau sudah selesai, sudah teman-teman warnai juga, boleh teman-teman simpan di buku gambar, atau kalau teman-teman mau tempel di rumahnya atau di kamarnya juga boleh sekali. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai teman-teman. Tadi kita sudah belajar banyak hal ya teman-teman. Dimulai dari ciri-ciri pertumbuhan hewan. Terus juga tadi kita sudah belajar cara menghargai perbedaan.
Teman-teman juga tadi sudah belajar operasi hitung perkalian. Teman-teman juga sudah belajar menggambar dekoratif. Wah, Masya Allah, semoga menambah ilmu baru teman-teman. Sekarang teman-teman boleh rapikan buku tematiknya ya. Kalau sudah dirapikan, kita berdoa kembali. Doa setelah selesai belajar. Istiqdadan, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Duaan, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum teman-teman. Tetap semangat belajar ya. Sehat selalu semuanya. Jangan lupa bahagia. Dadah.